Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pada kesempatan hari ini, Bunda akan mengisi pembelajaran di kelas 2, karena kebetulan gurunya sudah hadir. Nah, jadi kira-kira kita akan belajar apa sih hari ini? Sesuai dengan materinya, Bunda di sini membawa 1 buah botol yang berisi air. Ada yang tahu maksud dari pembelajaran kita hari ini? Ada air dalam botol. Ya, betul sekali. Kemudian apa lagi? Botol plastik. Jadi di sini Bunda akan membahas tentang benda cair. Masih ada yang ingat atau ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan benda cair dan kemudian apa saja contoh dari benda cair? Ya, jadi benda cair itu tentunya berbeda dengan benda padat. Yang mana bentuk dari benda cair ini menyerupai dengan bentuk wadahnya. Ketika Bunda taruh air dalam botol, maka dia akan menyerupai bentuk botol. Nah, coba kalau Bunda pindahkan air ini ke dalam gelas, maka airnya akan menyerupai bentuk gelas. Kita lihat seperti ini. Nah, air itu akan menyerupai bentuk wadahnya. Jadi, walaupun telah dipindahkan, airnya Bunda pindahkan ke botol, kemudian air di dalam botol Bunda pindahkan ke dalam gelas, maka benda cair yang ada dalamnya tetap akan selalu sama. Nah, untuk kakak kelas 2, Bunda minta kalian semua sebutkan apa saja contoh-contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Tadi sudah Bunda berikan contoh, yaitu air. Nah, sekarang giliran kalian untuk menuliskan contoh-contoh dari benda cair. Oke, sekarang Bunda beralih ke kakak kelas 3. Nah, saat ini Bunda akan menjelaskan tentang benda-benda di sekitar kita. Ada yang tahu apa sih itu benda? Ya, tadi Bunda sudah membawa botol dan kira-kira ini termasuk benda bukan ya? Benar sekali, gelas ini termasuk benda. Nah, jadi apakah benda itu? Benda itu contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, batu, itu merupakan benda. Jadi banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar kita. Coba sebutkan salah satu contoh lagi benda selain yang Bunda sebutkan tadi. Ya, ada buku, ada meja, ada kursi, itu merupakan benda. Jadi benda itu terbagi 2. Yang pertama benda hidup dan yang kedua benda mati. Tadi sudah kita sebutkan contoh-contoh dari benda. Kira-kira klasifikasi benda hidup itu apa saja? Contoh dari benda hidup. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Itu merupakan contoh dari benda hidup. Kemudian kalau benda mati apa? Ya, yang tadi sudah Bunda bawakan. Itu ada gelas, kemudian ada botol, ada ballpoint, buku, kursi, meja, dan lain-lain. Jadi secara garis besarnya bahwasanya benda itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang, seperti kita nih manusia berada di dalam kelas. Kemudian mempunyai massa. Nah, berat. Nah, itu kita pastinya mempunyai berat. Kemudian massa itu diukur dengan cara ditimbang. Kalau manusia, tentunya untuk mengukur berat bendanya, berat massanya manusia yaitu ditimbang. Jadi, itulah yang dimaksud dengan benda. Dan itu bagaimana cara kita membedakan apakah itu benda, apakah itu bukan benda. Nah, kalau Bunda tanya, cahaya, panas, itu termasuk benda bukan? Nah, jadi cahaya dan panas bukanlah benda. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Karena tadi saya jelaskan bahwasannya ciri-ciri benda adalah menempati ruang dan massanya beratnya bisa ditimbang. Sedangkan cahaya dan panas itu tidak menempati ruang. Cahaya dan panas juga tidak dapat ditimbang. Oleh karena itu, cahaya dan panas bukan termasuk benda. Sekarang, tugas kakak adalah sebutkan yang mana saja yang termasuk benda dan yang mana saja yang termasuk bukan benda. Boleh disebutkan benda hidup atau benda mati. Sekarang Bunda tunggu ya. Baik, tadi untuk kakak kelas 2-nya Bunda meminta untuk menyebutkan benda cair yang ada di sekitar kita. Sudah dapat apa saja benda cair yang ada di sekitar kita? Boleh sebutkan? Iya, ada madu. Terus lagi? Sirup. Kemudian? Susu. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh dari benda cair. Kemudian apa lagi? Ayo, apa lagi jawabannya? Ya, benar sekali. Ada yang namanya sabun cair. Itu termasuk salah satu contoh dari benda cair. Ya, berarti kakak semua sudah tahu ya apa saja contoh atau apa saja benda cair yang ada di sekitar kita. Kemudian, Bunda beralih lagi nih untuk ke kakak kelas 3-nya. Tadi Bunda meminta untuk menyebutkan contoh-contoh benda dan yang bukan benda. Bendanya boleh benda hidup dan benda mati. Dan apa saja contoh dari yang bukan benda? Coba, siapa yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Untuk benda hidup ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Ya benar, Kak Ray, itu termasuk benda hidup ya, karena Kakak Ray adalah manusia. Terus apa lagi? Kucing, betul sekali. Kucing merupakan benda hidup. Contoh benda, ada meja, papan tulis. Apa lagi? Banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar kita. Bisa kita lihat di luar sana, daunnya termasuk benda, contoh benda. Kemudian apa lagi? Baju, kotak pensil, kotak makan. Nah, terus kalau contoh-contoh yang bukan termasuk benda apa saja? Angin, kemudian suara. Apa lagi? Yang bukan termasuk benda, yang tidak dapat diukur dan tidak menempati ruang. Tadi ada cahaya, panas, dingin. Ya, betul sekali. Jadi sudah paham ya, yang mana saja contoh-contoh benda, kemudian yang mana saja contoh-contoh bukan benda. Jadi, untuk kakak kelas 2, kita sudah mempelajari tentang bentuk benda, yaitu benda cair. Nah, sebagai pemahaman kalian selanjutnya, Bunda ingin kalian menyebutkan apa saja ciri-ciri dari benda cair, kemudian berikan contoh benda cair yang ada di sekitar rumah kakak. Untuk kakak yang kelas 3, tadi kita sudah mempelajari tentang benda. Maka, Bunda ingin kalian juga menyebutkan apa saja ciri-ciri dari benda
dan kemudian berikan contoh dari benda tersebut. Nah, bisa benda hidup ataupun benda mati. Kemudian, untuk yang bukan benda, apa saja ciri-cirinya, kemudian berikan contohnya lagi, benda-benda yang ada di sekitar rumah kakak yang bukan termasuk benda. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga kakak semua tetap sehat, tetap semangat untuk meraih cita-citanya, menjadi anak yang sukses. Sebelum Bunda tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Atas perhatian kakak semua, Bunda ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.